Shalom semuanya, kita kembali lagi di dalam service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang perasaan, ya. Kenapa kita perlu memahami ini? Karena banyak sekali anak muda yang selalu berfokus itu kepada perasaannya saja. Apa-apa dikit-dikit perasaan. Selalu semua berkaitan dengan perasaan. Padahal sebenarnya nggak semuanya kita harus pakai perasaan. Bukan berarti perasaan itu nggak penting ya. Perasaan itu penting. Kita bisa menikah dengan seseorang itu karena kita punya perasaan dengan dia. Bayangin kalau kita menikah tanpa ada perasaan cinta, kan rasanya seperti gak enak banget, ya kan? Nah, tapi bukan berarti segala sesuatunya itu harus dipakai dengan perasaan. Karena kadang-kadang atau bahkan seringkali yang namanya perasaan itu suka menipu kita. Nah, jadi makanya kita akan belajar dari firman Tuhan, ya. Di 2 Samuel 16 ayatnya yang kelima sampai yang seterusnya, di mana saya berhenti, di situ saya akan jelaskan, ya. Judulnya adalah Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah engkau, penumpah darah, orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau menggantikannya menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan backgroundnya. Jadi ceritanya ini Daud itu harus keluar dari kerajaannya sendiri karena Absalom itu memberontak. Absalom ini adalah anaknya Daud. Jadi Absalom ini salah satu yang endingnya akan mati dibunuh, ya. Nah, tapi kalau kita bisa lihat Daud ini pergi dan dia akhirnya bertemu dengan keluarga Saul. Kalau yang kita tahu sebelum Raja Daud itu ada yang namanya Raja Saul. Raja Saul ini adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Singkat cerita dia juga mati terbunuh di dalam peperangan. Tapi akhirnya akan ada saudaranya yang bernama Simei bin Gera ini malah mengutuki Daud. Ya kan? Apalagi kalau kita lihat di ayat yang ke-6, Daud dan semua pegawai Raja Daud dilempari dengan batu walaupun segenap tentaranya dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari Daud ini adalah tipe orang yang tidak pemarah. Kalau kita bisa lihat dengan baik, apalagi kita sebagai anak muda seringkali selalu ingin menunjukkan diri kita bahwa kita hebat. Ya kan? Selalu merasa mentang-mentang kita punya backingan yang gede, entahkah polisi, entahkah preman atau apa, kita merasa bahwa kita harus dipandang. Kita kadang-kadang selalu merasa begitu, apalagi dalam berpacaran juga. Dalam berpacaran kita merasa bahwa pasangan kita harus mengerti kita. Kamu nggak mengerti saya, selalu menuntut pasangannya untuk mengerti dia. Padahal dia lupa bahwa dia juga harus belajar mengerti pasangannya. Itulah kenapa kita jangan sampai dikuasai perasaan dalam hidup ini. Perasaan itu penting, tapi bukan berarti segala-galanya. Perasaan itu bisa menipu kita. Kita mungkin bisa berpikir, aduh ternyata dia nggak cinta sama saya. Karena apa? Balas chatnya lama, jangan-jangan dia sama cewek lain, jangan-jangan dia sama cowok lain, padahal dia lagi sibuk kerja. Nah, makanya kita itu jangan sampai terpacu cuma karena perasaan doang. Itulah kenapa yang Tuhan mau adalah kita hidup karena iman. Kita hidup karena iman kita kepada Tuhan. Yang artinya sekalipun sekarang mungkin kita bisa melihat kita punya banyak masalah, mungkin ada yang di ekonomi, mungkin ada yang tentang pasangannya, mungkin karena keluarga. Kita jangan lihat sekarang. Jangan sampai perasaan kesedihan itu selalu bersama dengan kita. Lihatlah seperti Daud. Padahal Daud ini bisa saja membunuh si Simei ini. Apalagi di barisannya dia itu penuh dengan tentara.
semua pahlawan yang gagah perkasa loh. Dia bisa aja ngomong, bunuh aja langsung tuh. Ngapain dia? Saya ini Raja Israel loh, sekalipun saya dibuang dari kerajaan saya sendiri, saya adalah orang yang sah di hadapan untuk menjadi raja. Dia bisa aja berlaku yang semena-mena. Dia bisa aja membunuh karena dia telah mengutuki seorang raja. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud tetap bersabar. Daud tidak mau dikuasai oleh emosi. Daud tetap mengira bahwa dia itu mungkin saja ini adalah cobaan dari Tuhan. Mungkin aja Tuhan mengutus dia, kan kata Daud. Siapa tahu Tuhan mengutus dia. Kalau Tuhan mengutus dia, saya ini bagaimana? Buat apa saya akan mengatakan kepadanya apa yang kau lakukan? Gitu loh. Karena Simei ini mengatakan bahwa Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul. Jadi Daud itu tidak mau langsung main ngerocos saja. Artinya dia punya penguasaan diri. Anak-anak muda, perlu kita sekali belajar untuk penguasaan diri. Penguasaan diri itu penting. Supaya apa? Supaya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita menjalankan sebuah hubungan, kita tidak hanya bermain perasaan. Karena ketika kalian, apalagi kalau kalian berpacaran ya, kadang-kadang mungkin kalian bisa merasa bosan dengan pacarmu. Mungkin kadang-kadang kalian lagi lelah. Mungkin kadang-kadang kalian itu lagi bad mood. Karena mungkin lingkungan atau keluarga atau karena kerjaan. Akhirnya bisa tertimpa dengan pasanganmu. Bisa aja itu terjadi, tapi kalau kita orang yang dipenuhi dengan firman, kita berjalan, kita melihat fokusnya kepada arah tujuan kita, maka kita tidak akan manja dengan perasaan kita. Apalagi anak muda itu sering banget pengen disorot, sering banget pengen cari sensasi, pengen caper, supaya dipandang, supaya pengen dilihat sama orang-orang. Kita nggak bisa seperti itu. Kalau kita pengen dipakai Tuhan, kalau kita pengen hidup kita naik, dan bukan turun, kita akan jadi kepala dan bukan ekor, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Intinya dari sini adalah kita jangan melihat perasaan kita, tapi kita lihat perasaannya Tuhan. Tuhan mau apa, kita lakukan saja. Ini juga bagi kalian yang mungkin sekarang ini merasa kamu berdosa, kamu harus begini begitu, keluarga saya tidak akan bisa maju. Jangan melihat sekarang, lihatlah yang akan ke depan. Tangan dan kakimu tetap bekerjalah. Jangan cuma hanya bermimpi saja. Ini juga bagi kamu yang punya visi yang besar tapi malas-malasan. Gak bisa seperti itu. Perasaanmu bisa menipu dirimu sendiri, enak menghayal doang. Gue punya cewek yang cantik, gue punya cowok yang ganteng, yang kaya raya dan lain sebagainya. Tapi kamu gak pernah berdandan, tapi kamu gak pernah bekerja. Bekerjalah, bukan bekerja keras, tapi bekerjalah dengan cerdas. Maksudnya apa? Kamu bisa bekerja, tapi ada waktunya kamu bekerja, ada waktunya kamu bisa berhenti dulu. Karena Tuhan memberkati orang, bukan hanya soal bekerjanya, tapi kalau kita dekat dengan Dia. Jadi jangan mau dikuasai oleh perasaanmu. Kalau perasaanmu lagi letih lesu, kalau lagi baca firman misalnya, kamu lagi bad mood, kamu lagi apa, please tetaplah baca firman. Ikut Yesus itu seperti hidup seorang suami dan istri. Suka dan duka harus dilewati. Dan Tuhan adalah Allah yang setia, pribadi yang paling setia di alam semesta ini. Jadi kalau kita nggak setia, Dia tetap setia. Makanya kita belajar untuk setia kepadanya. Supaya apa? Kalau kita punya pasangan, kita punya bisnis, kita punya apapun yang mempercayakan ke kita bisa setia. Karena pada dasarnya manusia itu tidak setia. Tapi bagaimana caranya supaya kita setia, kita tidak dikuasai oleh perasaan? Kita memandang kita dengan Tuhan Yesus. Simpel saja, ada 3 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah kenali dirimu. Kenali saja dirimu. Kenapa ada orang sombong? Kenapa ada orang merasa bahwa dirinya itu harus diperhatikan? Kenapa ada orang merasa bahwa dia pantas untuk dielu-elukan? Dia lupa satu hal, bahwa dia adalah orang berdosa. Kamu harus tahu bahwa orang berdosa, sudah namanya loh, sudah kalimatnya saya orang berdosa, itu udah cukup membuktikan bahwa kita semua, termasuk saya, harusnya sudah ada di neraka. Kalau kita sudah tahu kalimat ini dan kita paham ini, kita pasti tidak akan bermain-main dengan Tuhan. Kita pasti tidak merasa bahwa kita yang harus disegani. Kita pasti nggak merasa bahwa kita yang harus dihormati di alam semesta ini. Karena di atas langit ada langit lagi. Dan di atas langit lagi, langit dan langit lagi, itu ada namanya Yesus. Tidak ada yang seperti Dia. Lalu yang kedua apa? Kalau setelah kamu mengenali diri kamu sendiri, yang kedua adalah kamu harus yang namanya bekerja. Bekerja apa maksudnya? Di saat kamu punya visi yang besar, jangan sampai punya perasaan lagi bergebu-gebu saja. Kadang-kadang anak-anak muda itu selalu berpikir ya harus bergebu-gebu. Tapi nanti pada saat perjalanan,
pasti tidak dijalankan. Misalnya kita mau jalan-jalan, kadang-kadang kan ada anak muda kan udah punya planning seminggu, 2 minggu, sebulan kemudian, pada saat hari H-nya nggak jadi, ya kan? Kenapa? Karena bermain dengan feeling, rasanya malas ya, rasanya capek, hari ini kayaknya rasanya itu kayak gimana gitu. Gimana mau bisa berkembang? Gimana bisa diberikan kepercayaan yang lebih? Kamu sudah berjanji mau datang di hari itu, tapi kamu malah meniadakannya. Kecuali kalau kamu lagi sakit, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, dan lain sebagainya. Tapi selama kamu bisa, jangan malas. Makanya tangan dan kaki harus bergerak. Harus bergerak, harus bisa fokus tentang apa yang Tuhan mau lakukan. Karena kalau enggak, susah. Sama seperti Daud ini, dia tetap berjalan. Sekalipun dia lagi dilucuti, dia lagi dibuang oleh kerajaan sendiri, rakyatnya meninggalkan dia. Tapi dia tetap mau berjalan, dia mau mencari cara bagaimana, dan dia tetap menyerahkan ke Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah, kita harus bisa memprioritaskan hati Tuhan dibanding dengan hati kita. Hati kita itu sudah ada yang ngurusin kok. Tuhan pasti akan mengirim orang-orang yang mengurus hati kita. Atau minimal kita harus tahu bahwa Tuhan itu care dengan kita. Jadi stop untuk selalu care dengan dirimu sendiri. Belajar untuk care dengan orang lain. Belajar untuk care dengan Tuhan. Care dengan Tuhan ini maksudnya apa? Kita memprioritaskan Dia di dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Karena sudah ada yang care dengan kita, gitu loh. Ya, oke. Jadi itu adalah firman Tuhan yang saya bisa berikan, dan saya berharap teman-teman semua bisa mengerti bahwa perasaan itu penting. Tapi yang paling terpenting adalah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Berdoa bagi setiap mereka yang menonton ini. Tuhan, tolong agar mereka tidak berfokus kepada perasaan mereka, apalagi mungkin mereka hari ini lagi sedih, lagi diputusnya pacar, atau lagi berantem sama pacarnya atau sama keluarga, bapak mamanya, semuanya dalam nama Yesus. Dalam mereka bisa melihat cara pandangmu ya Bapak, bukan cara pandang mereka sendiri. Karena setiap manusia punya rancangannya sendiri-sendiri, dan Tuhan membuat rancangan manusia itu sangat begitu indah. Maka daripada itu Tuhan Yesus, hamba berdoa dalam nama Yesus agar mereka bisa melihat cara pandangmu, dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak yang kudus buat hari ini dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya, and God bless you.